berasal dari Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Terima kasih. Pada Quran surah Al-Anbiya ini terdapat dua kata kunci. Yang pertama, yastakbirun, yang artinya angkuh. Angkuh kata lainnya apa? Ya, sombong. Kemudian kata yang kedua yakni yastahsirun, yang artinya penting. Nah, adik-adik pernah tidak bertemu dengan orang yang sangat atau sangat sombong dalam beribadah? Bagaimana sih sikap kita saat beribadah? Ya, jangan main, terus khusyuk, pintar, terus oke, baik, good job. Kemudian yang kedua, siapa yang pernah merasa lelah dalam beribadah? Masih malu ya? Ya, jadi kita kan manusia, kita berbeda dari malaikat. Manusia itu tidak pernah luput dari salah dan dosa. Sementara malaikat adalah makhluk paling sempurna. Mereka tidak mempunyai dosa. Mereka sangat gigih dalam menyembah Allah. Mereka tidak pernah lelah ataupun sombong dalam beribadah. Nah, kandungan atau makna dari ayat Quran surah Al-Anbiya ayat 19 yang pertama itu kepemilikan Allah. Dalam lafaz yang pertama, walahu ma fis samawati wal ardh, yang artinya dan miliknya seluruh langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai kekuasaan dan keagungan. Kemudian yang kedua, ketundukan malaikat. Disambung pada lafaz berikutnya, wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, yang artinya dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Nah, ketundukan malaikat, para malaikat dekat dengan Allah, tidak pernah menyembuhkan diri dan terus-menerus menyembahnya. Ini memberikan contoh untuk kita sebagai seorang mukmin agar seharusnya bersikap tunduk, taat, dan tekun dalam beribadah. Kemudian teladan bagi manusia. Manusia diperintahkan untuk mengikuti teladan para malaikat. Allah tidak menyuruh kita sama seperti malaikat, tetapi dalam ayat ini Allah memberikan kita teladan. Allah memberikan kita petunjuk atau perintah untuk senantiasa meneladani semangat mereka dalam beribadah, yakni selalu taat, selalu patuh, dan selalu rendah hati. Kemudian nilai-nilai yang dapat diambil dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Yang pertama itu tawadu. Ada yang tahu tawadu itu apa? Iya, pintar, rendah hati. Nah, tawadu itu adalah rendah hati. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain, apalagi dalam urusan ibadah. Karena sifat ini akan membinasakan kita, karena kita akan stuck di situ saja. Kita tidak akan berkembang, kita tidak akan bermuhasabah, tidak akan introspeksi diri, tidak akan melihat keburukan diri sendiri. Kita hanya stuck di situ saja dan akan terus-menerus seperti itu. Kemudian kita akan binasa. Kemudian semangat beribadah, meneladani malaikat yang tidak pernah lelah dalam menyembah Allah. Kemudian yang terakhir yakni kesadaran ketuhanan. Kita harus mengakui bahwa kita semua, seluruh alam semesta ini mulai dari langit dan bumi adalah milik Allah dan wajib untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Tunduk dan patuh kepada Allah itu contohnya apa? Sholat, ya kita.
Dari penjelasan Ibu pada hari ini mengenai kedudukan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang masih kurang jelas? Kalau masih kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya, Ibu. Ya, silakan. Bu, saya suka rasa malas dalam beribadah. Bagaimana supaya saya itu tidak malas dalam beribadah? Tidak malas dalam beribadah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa manusia dan malaikat itu sangat berbeda ya. Dimana tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang sempurna. Mereka tidak pernah merasa lelah, tidak merasa angkuh, tidak merasa sombong dalam beribadah. Sementara manusia tidak pernah luput dari yang namanya salah dan dosa. Nah, bagaimana sih supaya kita tidak malas dalam beribadah? Nah, agar kita tidak malas dalam beribadah, kita harus mengetahui makna dari Quran surah Al-Anbiya ini, yang dimana Allah telah menyuruh kita untuk meneladani sikap atau semangat belajar, semangat beribadah malaikat. Nah, Binti bisa menargetkan dalam hari ini atau 3 hari ke depan ibadah apa saja yang bisa diperbaiki, kemudian ibadah apa saja yang bisa ditingkatkan. Nah, kan kita sebagai manusia pastinya dalam berhijrah itu harus membutuhkan proses, tidak langsung instan. Nah, oleh karena itu, Binti bisa menerapkan hari ini, contohnya sholat fardu 5 waktu, besoknya Binti mengiringinya dengan sholat sunnah seperti rawatib, kemudian selanjutnya lagi Binti tingkatkan sholat duha atau sholat tahajud. Nah, lama-kelamaan jika Binti melakukannya terus-menerus, dalam hati Binti akan terasa adanya ketakutan atau kegelisahan ketika meninggalkannya. Karena kita dalam beribadah harus dipaksakan agar bisa terbiasa. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham ya tentang materi hari ini. Untuk sebagai penutup, jangan pernah berhenti beribadah karena kamu malas, tetapi berhentilah sejenak untuk berdoa agar lelahmu berubah menjadi berkah. Nah, barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down. I say don't call me now, cause I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to